Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera buat semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada malam hari ini. Mari sebelum kita masuk dalam renungan, kita akan berdoa untuk memulai renungan kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Kami datang lagi malam hari ini di hadapan-Mu, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur buat hari ini, sepanjang hari Tuhan sudah sertai kami, dan tibalah saatnya kami ada dalam merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua lagi dalam renungan yang akan kami dengar pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima renungan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan ya, hari yang berbahagia lagi kita bisa ada di hari Senin ya, di awal bulan Maret. Dan saya percaya berkat-berkat Tuhan pun melimpah bagi saya dan saudara sepanjang hari ini. Mari saya akan ajak kita membaca satu kebenaran firman Tuhan yang tentu akan menjadi ayat pokok kita ya, masih berkaitan dengan judul yang saya bawa tentang My Heart ya. Ayat yang tentu tidak asing bagi saya dan saudara, yang tetap menjadi ayat inti atau ayat pokok dari firman Tuhan atau renungan pada saat malam hari ini, terambil dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Ya, kita baca terus ayat ini karena ini begitu penting bagi saya dan saudara. Amsal 4 ayat 23 kembali kita baca, dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, ini saya bawa berulang-ulang supaya Bapak Ibu jemaat Tuhan kita harus menjaga hati kita dengan baik. Karena firman Tuhan mengatakan ini satu hal yang penting bagi saya dan saudara ya. Ada ayat yang kita perlu baca juga menjadi ayat yang perlu kita renungkan ya. Saya mau bawa kita perhatikan di dalam Mazmur pasal 119. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu, aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita perlu memperhatikan betapa pentingnya hati kita ini. Ya, ada satu hal yang saya mau sampaikan pada malam hari ini ya. Ketika tadi pagi ada dalam perjalanan untuk menuju ke doa di Kebun Kacang di gereja ya, ada satu lagu yang dinyanyikan yang saya dengar ya. Tentang lagu itu berbicara tentang save me from myself. Ya, save me from myself ya, selamatkan aku dari diriku. Ya, kenapa kita perlu merenungkan hal ini? Karena satu hal yang kita perlu ketahui adalah musuh terbesar kita itu sebenarnya diri kita sendiri. Dan hal yang paling penting yang perlu kita perhatikan dari musuh kita adalah diri kita sendiri, yang akan kita renungkan pada malam hari ini berkaitan dengan my heart ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita perlu memperhatikan ada satu hal yang membuat saya dan saudara perlu menjaga hati kita. Satu hal ini sangat-sangat penting karena ini dapat membuat saya dan saudara menjadi musuhnya Allah. Ya. Ketika saya dan saudara sudah melewati banyak hal, baik dalam pekerjaan kita maupun sampai pada pelayanan kita, ini yang perlu kita jaga ya. Dari menjaga hati kita ya, ada satu hal yang membuat kita harus memperhatikan betul-betul hati ini. Ada kata yang saya mau sampaikan pada malam hari ini berbicara tentang kesombongan ya. Hati yang sombong ini perlu kita jaga baik-baik, jangan sampai kita punya hati yang sombong. Karena Bapak Ibu jemaat Tuhan, hati yang sombong ini membuat saya dan saudara, firman Tuhan katakan, kita menjadi musuhnya Allah. Tuhan tidak berkenan dengan orang-orang yang memiliki hati yang sombong, karena hal-hal yang lain mungkin kita bisa tutupi, tetapi hati yang sombong di dalam hati ini begitu berbahaya. Makanya tadi ada lagu yang saya katakan, save me from myself ya. Selamatkan saya dari diri saya, karena ini bisa terjadi pada siapapun. Kesombongan yang timbul di dalam hati ini berbahaya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita sama-sama tahu
dosa pertama kali yang terjadi di sorga, yaitu ketika Lucifer, dia menjadi sombong. Dan firman Tuhan mencatat ketika dia baru memikirkan hal-hal yang menyombongkan dirinya, dia langsung dilemparkan ke bumi. Dia dilemparkan keluar dari sorga. Ya, ini satu hal yang berbahaya yang tentu semua orang bisa mengalami hati yang sombong, hati yang mungkin merasa diri hebat. Tapi ini yang perlu kita perhatikan malam hari ini. Saya dan saudara harus menjaga hati kita dari kesombongan. Jangan sampai hati kita ada hati yang sombong. Hati yang sombong ini hati yang tinggi hati bahasa Alkitab ya. Orang yang tinggi hatinya, merasa diri hebat, merasa diri banyak hal yang sudah dilakukan. Ini perlu kita jaga baik-baik. Jangan sampai hati kita menjadi hati yang sombong. Dan lawan dari kata tinggi hati, Tuhan mau saya dan saudara mempunyai kerendahan hati. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagaimana caranya supaya hati saya dan saudara tetap rendah hati? Firman Tuhan mencatat di dalam Lukas pasal 17. Kita baca satu ayat ini, Lukas 17 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan begini, demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Bapak Ibu jemaat Tuhan ya, mari kita belajar setelah melakukan banyak tugas-tugas baik pekerjaan bahkan sampai pada pelayanan kita. Supaya hati ini tetap terjaga, kita harus mengatakan kita hanya melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai hamba-hamba. Kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Ini membuat saya dan saudara terhindar dari kesombongan. Ini yang membuat saya dan saudara tidak merasa hebat, merasa diperlukan ya. Karena sudah pelayanan ini, pelayanan itu, sepertinya jadinya kita orang yang paling penting. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita pada malam hari ini, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Bagaimana caranya jaga hati kita dari kesombongan? Ya, firman Tuhan katakan kita ini hanya hamba-hamba yang tidak berguna, yang melakukan apa yang harus kita lakukan. Apa yang menjadi pekerjaan kita. Selebihnya setelah itu bukan untuk kesombongan saya dan saudara. Oleh karena itu mari rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Kata firman Tuhan, Tuhan angkat saya dan saudara orang-orang yang rendah hati. Oleh karena itu mari jaga hati saya dan saudara supaya kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Kita dapat terus tetap melayani Tuhan dalam kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan menjadi doa saya malam hari ini. Setelah kita melakukan banyak hal, banyak pelayanan, banyak tugas-tugas, banyak pekerjaan, menjadi doa saya kita semua memiliki kerendahan hati karena kita melayani Tuhan. Oleh karena itu mari kita akan akhiri perenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami sudah merenungkan firman-Mu. Dan apa yang sudah Tuhan kami dengar malam hari ini, biar itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami untuk kami dapat menjaga hati kami dari kesombongan, supaya hati kami tetap terjaga di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu biar firman-Mu yang kami dengar, biar firman yang Tuhan tertanam dalam hati kami, ini yang akan menjaga hati kami, supaya kami tidak berdosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari biarlah firman itu Tuhan bekerja dalam hati kami umat-umat-Mu, sehingga kami tidak berdosa di hadapan-Mu dan kami terus layak, kami terus berkenan ada di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak buat malam hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami merenungkan firman-Mu. Dan sebentar kami akan beristirahat. Tuhan jaga lindungi, sertai kami dalam peristirahatan, bahkan berkati kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan akhiri renungan pada malam hari ini yang sudah kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku.